Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Ibu selalu berharap kalian semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Walaupun kita masih di rumah aja, kita masih belajar dari rumah, ibu harap kalian terus semangat dan tidak pernah bosan untuk terus belajar. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Sebelum ibu menjelaskan materi lebih lanjut, ada baiknya kalian simak dulu tayangan di mana adalah contoh-contoh permasalahan di Indonesia. Itu tadi adalah contoh-contoh permasalahan sosial yang sering kali terjadi di Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian setelah menyaksikan beberapa contoh permasalahan sosial tersebut? Cukup ironis kan? Selanjutnya, mari kita bahas tentang materi kita hari ini. Kita mulai dari kemiskinan. Kemiskinan menjadi momok yang paling menakutkan di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, kemiskinan sangat sulit untuk diberantas. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan menurut Gilin dan Gilin adalah suatu kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sesuai dengan standar masyarakat baik karena pendapatannya tidak memadai atau pengeluaran yang tidak bijaksana. Sedangkan menurut Kuncoro, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum. Itu adalah pengertian dari kemiskinan. Ada beberapa bentuk-bentuk kemiskinan. Yang pertama, menurut Baswir dan Sumodiningrat, secara sosioekonomis, kemiskinan terbagi menjadi kemiskinan absolut, yaitu di mana keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu keadaan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan satu dengan tingkat pendapatan lainnya. Selanjutnya, ada kemiskinan dilihat dari faktor penyebabnya. Yang pertama ada kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Yang pertama ada kemiskinan natural, yaitu suatu keadaan miskin dari awal individu itu sudah miskin. Nah, menurut Baswir, kemiskinan natural ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti karena sakit, sudah lanjut usia, cacat, atau akibat dari bencana alam. Selanjutnya ada kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya. Ketika masyarakat itu merasa bercukupan dan tidak merasa kekurangan. Nah, faktor ini itu karena disebabkan malas, boros, dan tidak disiplin, sehingga individu tersebut tidak memiliki simpanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia. Kemiskinan ini terjadi karena adanya kebijakan ekonomi yang tidak adil, sehingga beberapa kelompok masyarakat tidak merasakan kebijakan ekonomi tersebut, hingga akhirnya di sini terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang termarginalkan karena kebijakan ekonomi tersebut. Selanjutnya ada distribusi dan produksi tidak merata. Nah, ini juga dapat terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah, sehingga masyarakat kelas bawah ini dirasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena distribusi dan produksi yang dilaksanakan oleh pemerintah dianggap tidak merata. Korupsi juga menjadi satu faktor terjadinya kemiskinan di masyarakat, karena yang tadinya dana tersebut untuk mensejahterakan masyarakat, namun dana tersebut diambil atau disalahgunakan oleh oknum
penguasa sehingga masyarakat tersebut tidak tercapai kebutuhannya. Ini adalah kemiskinan secara struktural. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan. Ada 4 faktor yang dapat menimbulkan kemiskinan di masyarakat. Yang pertama ada faktor pribadi, seperti sakit, penyakit mental, kecelakaan, buta huruf, kemalasan, pemborosan, dan demoralisasi atau penurunan karakter. Yang kedua, faktor geografis, di mana iklim dan cuaca kurang baik di suatu wilayah, sumber daya alamnya kurang memadai, dan terjadi bencana alam. Yang ketiga, faktor ekonomi, karena distribusi kekayaan tidak merata, depresi ekonomi, terjadinya pengangguran, dan penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Faktor yang keempat adalah faktor sosial, seperti pendidikan yang kurang baik, perumahan, dan salah kelola rumah tangga. Ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan di masyarakat. Begitu seriusnya kemiskinan menjadi permasalahan sosial di masyarakat, bahkan Presiden telah mengeluarkan Perpres nomor 166 tahun 2014 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, strategi itu tertuang menjadi 2 strategi. Yang pertama ada strategi dalam program simpanan keluarga sejahtera dan program Indonesia Pintar. Program-program tersebut hingga saat ini masih terus dilaksanakan agar dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan sosial selanjutnya adalah kriminalitas. Kriminalitas adalah salah satu penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Tindakan kriminal bukan bawaan dari lahir ya, tapi dapat dilakukan oleh pria ataupun wanita dari beragam usia, dari anak-anak sampai orang dewasa. Tindakan kriminal dapat dilakukan melalui perencanaan atau tanpa perencanaan. Bentuk tindakan kriminal itu ada pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penculikan, pemerasan, penipuan, pencurian, pemalsuan, pelanggaran sumpah, korupsi, intimidasi, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya kriminalitas dalam masyarakat. Ada faktor yang pertama yaitu terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik, seperti perang dan bertambahnya pengangguran dalam masyarakat. Faktor yang kedua, pemerintah yang lemah dan korup sehingga mendorong orang untuk mencari kesempatan berbuat kejahatan. Faktor yang ketiga, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi, sehingga orang tersebut tidak punya pilihan selain bertindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor yang keempat, pengembangan sikap mental yang keliru. Misalnya, ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status, membuat seseorang melakukan sebuah tindakan kriminal. Faktor yang kelima, kurangnya model untuk dijadikan suri tauladan dan orang yang dituakan atau senior untuk ditakutkan. Ada 2 penjelasan teoritis yang sangat berpengaruh tentang munculnya tindakan kriminal, yaitu teori asosiasi diferensialnya Edwin H. Sutherland dan teori ketegangan dari Robert Camerton. Kita akan bahas dari Sutherland. Menurut Sutherland, tindakan kriminal ini adalah sebagai hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari suatu kelompok yang berbenturan dengan nilai-nilai kelompok yang lebih kuat dalam masyarakat. Jadi kalau menurut Sutherland, perilaku kriminal ini biasanya dipelajari ketika seseorang tersebut berinteraksi dengan orang yang melakukan kejahatan karena dalam satu pergaulan yang sama. Sedangkan menurut Robert Camerton, penyimpangan ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat dan cara untuk memperolehnya. Misalnya, semua orang pasti bercita-cita menjadi orang kaya atau berhasil secara ekonomi. Ada orang yang melalui jalan yang benar seperti belajar dan bekerja dengan tekun. Tetapi ada beberapa orang yang menggapai cita-cita tersebut menjadi orang kaya atau ekonominya berhasil tanpa belajar dan bekerja dengan tekun. Tetapi dia malah mencuri atau merampok, istilahnya seperti
melewati jalan pintas untuk jadi orang kaya. Nah, itu adalah sebuah penyimpangan kalau kata Robert Camerton. Permasalahan sosial selanjutnya adalah kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi mengacu pada kontras antara kondisi ekonomi orang yang berbeda atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang melaksanakan pembangunan atau modernisasi. Kesenjangan sosial ini bisa kita lihat sebagai perbedaan suatu kelompok yang sangat signifikan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, bentuk kesenjangan sosial ini ada dua. Yang pertama ada kesenjangan klasik, yaitu perbedaan kelas atas, kelas bawah, atau kelas kaya, kelas bawah, status, kekayaan, kesenjangan gender, pendapatan, pendidikan, dan lainnya. Sedangkan kesenjangan baru yaitu meliputi dari perbedaan pola konsumsi, perbedaan gaya hidup, dan dinamika identitas. Ada faktor-faktor dalam kesenjangan ekonomi ini. Yang pertama, karena menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Lalu adanya ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangannya sumber daya manusia. Lalu juga ada rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Permasalahan sosial selanjutnya adalah ketidakadilan yang berlaku di dalam masyarakat. Ketidakadilan adalah tindakan sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian suatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional atau tidak merata. Ketidakadilan itu ada bentuknya ada 4. Yang pertama ada stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi. Kita akan membahas satu persatu. Ketidakadilan yang pertama adalah stereotip. Stereotip kata lainnya adalah prasangka. Nah, prasangka ini itu berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, dan kebangsaan. Stereotip bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Contoh stereotip positif. Indonesia merupakan negara yang ramah. Sedangkan stereotip negatif, contohnya seperti ini. Masyarakat di Pulau A rata-rata malas bekerja. Nah, stereotip negatif ini yang dianggap tidak adil karena tidak semua masyarakat A tersebut malas, hanya prasangka. Itu adalah ketidakadilan. Selanjutnya, marginalisasi. Biasanya semakin besar perbedaan antara kelompok-kelompok, semakin mudah bagi penduduk yang dominan untuk meminggirkan kelompok yang lemah. Marginalisasi selalu melibatkan kemampuan penduduk yang dominan untuk melaksanakan beberapa tingkatan kontrol dan kekuasaan atas kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Ketidakadilan yang dirasakan kelompok atau individu yang termarginalkan sering kali dikecualikan dari layanan, program, juga kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas tertentu, atau biasa disebut dengan subordinasi. Umumnya, yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Nah, subordinasi ini yaitu pembedaan atas kelompok mayoritas dan minoritas sehingga diperlakukan secara tidak seimbang. Kelompok minoritas dianggap kelompok yang kurang beruntung, sehingga ketidakadilan dirasakan adanya diskriminasi yang sering diberikan oleh si kelompok minoritas ini. Ketidakadilan selanjutnya yaitu ketidakadilan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok lain yang memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka yang lebih lemah atau biasa kita sebut dengan dominasi. Nah, ini adalah ketidakadilan yang menjadi permasalahan sosial. Jelas menjadi permasalahan sosial karena sangat bertentangan dengan sila kelima di dalam Pancasila. Selain itu, ketidakadilan sangat merugikan untuk kelompok-kelompok tertentu. Upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat sebenarnya sudah dilakukan.
Bahkan para ahli sosiologi pun terus berupaya menemukan metode-metode untuk menuntaskan masalah sosial. Menurut Surjono Sukanto, metode-metode atau cara-cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial adalah dengan metode preventif dan represif. Tapi kalau kata Surjono Sukanto, metode preventif itu sulit dilakukan karena harus diketahui dulu penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena sifatnya pencegahan. Nah, metode pemecahan masalah yang sering digunakan yaitu metode represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah masalah tersebut terjadi atau penanggulangan. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah sosial antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Keluarga Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan sebagainya. Sedangkan untuk pemecahan masalah sosial seperti kriminalitas, itu diperlukan pemerintah mengeluarkan undang-undang hukum pidana sehingga dapat memberikan efek jerah atau efek pencegahan bagi orang-orang yang melakukan atau yang akan melakukan tindakan kriminal. Materi kita hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bermanfaat, khususnya dapat meningkatkan kepekaan sosial kalian untuk melihat permasalahan sosial di sekitar atau di Indonesia. Dan semoga video pembelajaran hari ini mudah untuk kalian pahami. Jangan lupa untuk memberikan feedback di Google Classroom kalian. Apakah kalian sudah paham atau belum? Atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di Google Classroom. Insya Allah Ibu akan menjawabnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.